Ceritanya itu saya berangan-angan nih. Saya itu berangan-angan membeli saham based on fundamental, tapi tidak saya hold selama mungkin. Ya, saya ingin cepat-cepat dana yang saya belikan itu kembali, tapi saya tetap punya sahamnya. Jadi ibaratnya resiko saya hampir bisa dibilang zero, nol, ya kan? Jadi uang induknya, uang modal saya tuh udah balik ke kantong, tapi saya masih punya sahamnya, kan enak ya. Jadi ibaratnya seumur hidup perusahaan itu harus memberikan dividen, ya kalau profit ya perusahaan itu dia akan memberikan dividen kepada kita. Karena kita masih punya sahamnya, tapi kita sudah kembali modal. Uang modal awal pembelian saham itu sudah kembali ke kantong kita dan dibelikan lagi ke saham yang lain. Ya. Nah, contoh di sini, misalnya saya mulai dari Januari 2008 deh. Ya. Saya mulai dari bulan Januari tahun 2008. Katakanlah dengan modal 200 juta. Nah, di mana modal 200 juta ini saya bagi dua, kan gitu. Jadi saya fokus cari dua saham, modal saya 200 juta, satu saham saya belikan 100 juta. Jadi saya fokus hanya dua saham dulu untuk awalnya. Ya, jadi pada bulan Januari itu, Januari 2008, saya akan belikan ke saham Kalbe Farma. Wes. Ya. Kenapa saya pilih Kalbe Farma? Ya, karena simple, ya. Siapa yang nggak butuh obat kalau orang itu sakit? Udah gitu aja pemikirannya kan. Terus di antara beberapa perusahaan yang ada, secara rasio keuangan dari laporan keuangannya, pada saat itu Kalbe Farma masih lebih baik daripada yang lain. Menurut saya. Ya, menurut saya. Jadi nggak usah diperdebatkan. Support resist saja bisa diperdebatkan, apalagi laporan keuangan. Ya kan? Support resist saja bisa diperdebatkan, masing-masing orang tariknya beda-beda. Jadi ini menurut saya, Kalbe Farma saat itu adalah pilihan terbaik untuk perusahaan obat-obatan. Ya, dan kita tahu sendiri Kalbe sekarang tidak hanya bergerak di obat-obatan, ya, tapi juga ke consumer good. Ya. Jadi saya 100 juta itu saya berikan Kalbe Farma, pada saat itu harganya 1.200. Ya. Dapatnya 166 lot atau 83.000 lembar saham. Ya. Terus dividen kita terima, ya, dividen saya terima. Lalu ketika bulan Juli 2010, ya, bulan Juli 2010, saya jual. Karena pada saat itu Kalbe Farma sudah naik harganya ke 2.400. Jadi dalam 2 tahun setengah lah ya, harga naik 100%, saya tidak menjadi orang yang serakah, saya jual saham itu, saya minta kembali 100 juta saya. Udah, gitu aja kan. Saya minta kembali modal saya beli. Ya. Tapi itu kan tidak menjual seluruh saham yang saya miliki. Jadi saya masih ada di Kalbe Farma sebanyak 41.500 lembar, ya, 83 lot. Ya. Jadi gampangannya saya masih punya sapinya, di mana sapi itu menghasilkan susu, yang mana susunya itu bisa saya jual untuk mendapatkan cash flow. Ya. Sapinya tidak akan saya sembelih. Jadi sapinya mati pun kena antraks, kena virus, kena apa, mati gitu ya. Saya nggak rugi. Kenapa? Karena uang hasil pembelian saya di awal udah balik. Kan gitu. Nah kalau sapi itu nggak mati-mati, maka seumur hidup sapi itu menghasilkan susu misalnya. Susu itu saya jual akan menghasilkan cash flow, atau dalam hal ini dividen. As simple as that. Ya. Nah, uang yang saya terima dari hasil penjualan separuh saham yang saya miliki, katakanlah saya masukin kantong dulu, tunggu nanti kalau ada saham lain yang bagus, kan gitu. Jadi sampai dengan tahun 2013, di mana tahun 2013 itu Kalbe Farma melakukan stock split, ya, lembar saya menjadi lebih banyak, ya toh harga juga udah naik pada saat itu, kalau saya nggak salah ingat ke 4 ribuan ya, kemudian stock split 1/5, ya.
Nah, sampai dengan harga terakhir ya, tanggal 14 Oktober kemarin, nilai saham Kalbe Farma saya dengan harga di 1.725 itu sama dengan 357 juta. Ya. Total dividen yang saya terima sejak 2008 sampai hari ini adalah 26 juta. Oke. Coba diresapi dulu, ya kan? Set. Berarti gampangannya adalah dengan modal 100 juta, saya terima cash flow 26% dalam waktu kurang lebih 8,5 tahun. Ya, itu kurang lebih sama dengan saya terima cash flow 3%-an setahun. Kalau saya asumsikan itu adalah sebuah ruko dengan harga 2 miliar ketika saya beli dan disewakan 60 juta, itu kan sama 3% cash flow-nya dari ruko tersebut. Tapi bedanya saya nggak perlu keluar duit ekstra untuk asuransi ya, asuransi terhadap ruko itu. Kemudian ada yang sewa, nggak ada yang sewa juga saya nggak pusing. Karena ini Kalbe Farma rajin sekali bagi dividen. Jadi ibaratnya ruko saya di Kalbe Farma nih pasti ada yang sewa kan gitu. Ya, ini cara invest tidak maruk kan gitu ya. Naik 100% saya jual separuh, uang balik kandang, putar lagi ke tempat lain gitu ya. Terus kan kita mulai dengan modal 200 juta. Ya ini 200 juta ini hanya untuk penyederhanaan ya. Jadi nggak harus mulai dengan 200 juta. Anda bisa mulai dengan 20 juta, 2 juta. Ya, it's only numbers. Saya ingin Anda mendapatkan dulu konsepnya dari sebuah invest yang tidak maruk ya. Karena kebanyakan orang itu pinginnya beli di harga 1, jual di harga 100 kan gitu, dipegang terus. Itu sebenarnya bukan invest. Itu nyari capital gain ya. Ibaratnya mereka tuh mau makan ikan dari ekor sampai kumis ya kan. Habis semua ya, nggak usah dibagi-bagi, dia sendiri makan. Maruk ya. Nah, tadi kita mulai dengan 200 juta, 100 juta kita berikan ke Kalbe Farma. Lalu yang 100-nya lagi kan masih ada. Nah, pada saat kita beli ya, pada saat kita beli tadi Kalbe Farma, nah yang 100 jutanya saya belikan BCA gitu kan. Saya belikan BCA sama nih di Januari 2008, pada saat itu BCA harganya 3.600 per lembar. Ya. Saya dapat 55 lot, 27.000 lembar saham. Kenapa pilih BCA? Kenapa tidak Bank Mandiri? Kenapa tidak Bank BRI gitu kan? Ya karena saya suka dengan Bank BCA, ATM pertama ada di BCA, mesin setor tunai pertama ada di BCA. As simple as that. Ya kan? Kalau saya ke BCA, antrinya waktu itu tidak berdiri tapi sudah duduk gitu kan, sedangkan bank lain masih berdiri gitu kan. Ya. Jadi as simple as that gitu aja. Ya kan? Terus 2011 harga BCA naik ke 7.200, naik 100% kan? Saya jual separuh lot yang saya miliki untuk kembalikan modal awal saya 100 juta tadi. Ya, sampai dengan hari ini nilai saham saya di BCA dengan sisa separuh yang saya miliki itu bernilai 200-an juta. Ya. Jadi artinya udah naik berapa kali lipat tuh. Ya, lumayan. Terus total dividen yang saya terima selama bertahun-tahun itu adalah 18 juta. Oke. Okay. It's still above ya 2%-an lah per tahun. Ya, kalau kita hitung dari 100 juta modal. Ya. 2% aja, ruko juga sewa ya, kurang lebih 2%, 3% aja setahun. Dan seperti itu. Ya, tapi ini pasti ada yang sewa nih rukonya. Ya, nggak usah beli asuransi juga. Ya. Mau banjir, mau badai, mau apa juga nggak pusing. Ya, rukonya pasti ada yang sewa. Nah, sekarang BCA udah dijual, Kalbe Farma juga udah dijual. Jadi ada fresh money lagi nih di kantong. Ya, masih ada sisa separuh di BCA, masih ada sisa separuh di Kalbe Farma, tiap tahun tinggal ongkang-ongkang kaki terima dividen. As simple as that. Terserah laporan keuangannya mau seperti apa. Bukan kayak ini sebuah konsep investasi yang mana kita fight di awal, harga naik 100%, kita sell separuh, setelah itu kita udah nggak usah pusingin laporan keuangan. Ya kan? Mau dia laporan keuangannya kayak apa, kita nggak pusing. Yang penting dia masih profit. As simple as that. Ya kan? Risk sama dengan 0. Ya kan? Lalu, duit
hasil jual Kalbe Farma separuh, saya belikan ICBP di tahun 2010 itu kan. Karena saya jual Kalbe Farma kan di 2010, bulan 7. Nah, ibaratnya duitnya didiamin ya kira-kira cuman hitungan berapa hari, ketemu nih ada ICBP. Nah, kenapa saya beli ICBP? Ya karena semua orang kebanyakan ya 99% makan mie. Terus pernah ada survei yang mengatakan bahwa apabila terjadi krisis ekonomi, maka yang makan mie makin banyak, gitu katanya ya, katanya. Ya, saya sih cuma baca-baca gitu aja. Ya. Terus ICBP adalah pemain mie terbesar di Indonesia, as simple as that. Ya. Jadi saya belikan tuh 100 juta yang saya dapat dari hasil jual Kalbe Farma separuh. Plak, saya belikan di harga 6.600. Beres. Terus 3 tahun berikutnya harganya naik ke 13.200, saya jual. Plak, separuh. Kembaliin lagi 100 jutanya. Kantong saya. Ya. Jadi terserah sudah ICBP-nya mau ke harga berapa dah, udah nggak ada beban gitu loh. Udah nggak dipikirin lagi. Yang dipikirin itu adalah beli lagi saham berikutnya. Ya kan? Karena ada cash lagi nih. Gitu. Nah, hasil jual BCA yang separuh tadi, saya belikan gudang garam, jeblak gitu kan. Ya, tahun 2013, bulan 8. Harga gudang garam yang saya beli waktu itu 37.000, ya kan. Dapat tuh 5 lot, 2.500 lembar saham. Plak. Kemudian 2016 bulan Mei, itu harga gudang garam kan nyentuh 74.000, 100% kan. Saya jual ya, saya jual, plak. Terima duit lagi 100 jutanya balik. Ya. Udah, sisanya terserah mau jadi berapa, ya kan. Yang penting pabriknya nggak tutup aja. Terus masih menciptakan laba, ya kan. Dia menciptakan laba, dia bagi dividen. Udah, ya simple as that. Ya. Nah, ICBP kan udah kejual separuh tadi. Ya, di 2013 dapat duit kan. Duit itu saya belikan lagi full-fullan ke Telkom, ya. Waktu itu Telkom harganya 2.250, saya belikan. Plak. Ya kan? Namanya rezeki anak soleh ya. Telkom kan naik tahun ini, sentuh 4.500, itu kan 100% dari 2.250. Saya jual separuh, kembaliin duitnya, modal saya beli. Beres, ya. Setelah itu ada beban nggak di Telkom? Nggak ada. Saham yang masih saya miliki itu udah anggapannya udah nggak ada beban. Ya, asalkan kita nggak kembali ke zaman batu di mana kita telepon itu pakai kaleng susu dan benang, ya udah orang pasti masih pakai produk-produk Telkom, ya kan? Seumur hidup Telkom harus kasih saya dividen. Gampang dong. Itu ibaratnya enak sekali. Ya. Tidak ada izin yang harus saya urus, pajak yang harus saya bayar. Nggak ada. Bukankah ini konsep investasi yang tidak maruk, tapi bisa menghasilkan profit yang besar tanpa beban pikiran. Enak dong? Daripada ibaratnya Anda berpikir mati-matian gimana caranya saya bisa beli saham harganya 100, ya, terus naik ke 500. Pegang terus gitu kan. Nah, ya, itu bisa sih, cuma ya susah. Dengan cara seperti ini kan tidur Anda jejak, ya kan? Nggak ada kepikiran apa-apa. Nah, setelah jual Telkom, jual gudang garam, ya kan? Otomatis kita punya ibaratnya punya saham Kalbe Farma, BCA. Ya, jadi ibaratnya setelah kita jual gudang garam sama Telkom tadi, separuh-separuh dijual lagi, cash kita nih utuh nih di kantong 200 juta. Ya kan, jadi kita mulai kembali ke posisi kita di awal tahun 2008. Kita mulai dengan cash 200 juta. Tapi 2008 cash 200 juta, saham kosong. Nggak ada saham itu 2008. Ya. Nah, di 2016 ini cash sama 200 juta, tapi nilai saham yang masih kita miliki tadi, ya, itu nilainya adalah 882 juta. Terus ditambah dengan dividen yang kita terima selama bertahun-tahun dari Kalbe Farma, Kalbe Farma, BCA, ICBP, terus gudang garam, ya kan, Telkom, BCA,
6 saham itu totalnya 73 juta selama 8 tahun. Ini semua saya total ya, nilainya menjadi 1,1 miliar. Ya, banyak ya. Nah, terus angan-angan ini saya compare dengan teman saya yang saya tahu dia beli rumah di tahun 2008 ya, ketika krisis itu ya. Itu ibaratnya bunga bank itu, bunga kredit itu naik ya. Dia sampai pernah terima telepon dalam suatu hari itu dia terima telepon, "Pak, Bapak mau ambil nggak nih? Kalau nggak besok bunganya naik lagi loh." Waduh, luar biasa tuh ya, 2008 ya. Bukan 98 ya, 2008. Saya sampai teringat tuh ya. Harga rumahnya 400 juta, tipe 60. Tipenya tipe 60 ya. Luas bangunan 60 meter persegi. Saya ingat banget tuh. Dia ambil ya kan. Kredit ya. Anggapannya misalnya contohnya dia beli cash deh gitu. Kalau beli kredit itu bukan invest lah ya. Bunga banget tuh nyekik ya. Ambil, plak, anggapannya dia ambil cash. Leng. Sekarang di balik papan nih. Tipe 60 harganya 1,6 M. Tipe 60 1,6 miliar. Ya, itu kan berarti ada pertambahan nilai 1,2 M. Ya kan? Naik berapa persen? 300% ya. Luar biasa. Yang jadi masalah kalau dijual susah cari yang beli dalam kondisi ekonomi sekarang di balik papan nih. Luar biasa deh ya. Nah, terus misalnya kalau dia perlu duit ya katakanlah 20-30 juta aja. Bisa nggak ibaratnya terasnya dijual dulu ya kan, teras rumahnya dijual dulu atau garasinya dijual dulu deh. Nggak bisa kan? Harus satu paket toh, plak kalau dia perlu duit. Sedangkan yang modal 200 juta diputar ke saham tadi ya, itu kan jadi 1,1 miliar. Nah, ada pertambahan itu sekitar 900-an juta tuh. Artinya 450%. Contoh ini baratnya di mana investnya itu gampang-gampangan ya. Gampang aja. Cara pikirnya itu nggak usah yang susah-susah, karena kalau Anda analisa laporan keuangan, ya fundamental analisa, itu tidak semudah Anda melihat net profit, operating profit, DER-nya berapa, EPS-nya berapa, EPS growth-nya berapa. Tidak semudah itu. Ya, banyak aliran, ada aliran value investing, ada growth, ya kan, growth to ibaratnya growth to pair, semacam-macam ya. Jadi jangan dipikir itu gampang gitu loh fundamental analisa. Ya. Jangan dipikir itu gampang ya, ribet juga, banyak pilihan, banyak parameter. Dari dua contoh ini saja, di mana invest di sahamnya nggak maruk, naik 100% jual separuh untuk mengambil kembali nih modal beli di awal, itu kan nggak serakah namanya. Ya, bukan seperti ceritanya orang, wah di hold lama bertahun-tahun gitu ya. Enggak. Kita ini saya kasih contoh yang nggak serakah deh. Ya, kan serakah itu kan nggak baik ya. Serakah itu nggak baik ya. Kan profit nih, growth-nya 450% dengan waktu yang sama 8 tahun setengah nih. Ya, artinya saham mampu mengalahkan properti. Mau bicara dari sudut pandang manapun, jawabannya bisa ngalahin properti. Ya, bahkan ini 200 juta udah balik ya di saham. Terus seumur hidup itu emiten-emiten yang masih kita pegang tuh ada 6 tadi, kasih dividen terus. Ongkang-ongkang kaki dah itu ya. Nah, masalahnya ya. Masalahnya adalah kuat nggak tahan? Itu 8 tahun setengah loh kira-kira ya, dari 2008 kan. Saya refreshkan kembali ingatan Anda ya. Apa saja yang terjadi dari tahun 2008 sampai 2016. Pertama, krisis Eropa yang pertama 2011. Itu initial peaks pertama kali diperkenalkan. Portugal, Italia, Greece, Spain. Ya. Itu negara-negara Eropa yang lagi memohon bailout. Ya, luar biasa tuh. Jadi efek dari subprime mortgage itu masih berasa di Eropa. Ya, subprime mortgage 2008-2011 itu masih berasa. Kemudian ada juga downgrade credit rating Amerika, ya. Ya kan? ISG langsung turun tuh besoknya 8,8% dalam satu hari. Saya ingat itu. Untung aja posisi hari itu saya nggak ada pegang barang sama sekali.
ya. Baru ada juga krisis Eropa yang kedua. Yunani diambang kebangkrutan. Ya. Baru 2013 BBM premium. Ya. 4.500 per liter naik jadi 6.500 per liter. Inflasi meroket, ISG terpuruk 2013. Lalu ada lagi tapering Amerika, ya, di mana suku bunga The Fed mulai dinaikkan, ya kan? Katanya udah mau mulai dinaikkan. Jadi udah lagi nggak ada lagi ibaratnya stimulus. Kemudian ada juga berita perlambatan ekonomi dunia, terutama China, ya. Baru di Indonesia juga ekonomi perlambatan, ya, 2015 tuh. Lalu ada juga wacana net interest margin perbankan dianjurkan hanya maksimal 4% saja. Baru yang kejadian di awal tahun, bom, teroris. Ya. Jadi banyak kejadian-kejadian yang membuat ISG itu volatile. Apakah Anda yakin Anda sanggup kuat menahan saham? Ya. Dengan berita-berita yang seperti itu. Kalau kuat, silakan. Ya. Kalau Anda mampu tutup kuping, tidak mau mendengarkan berita, tidak kenal stop loss, ya, kuat hold, ya, saham yang lagi floating profit, silakan, ya, pilih invest. Tapi kebanyakan yang saya jumpai itu adalah posisi yang seperti ini, ya, di mana orang-orang itu lebih sering pegang saham yang posisinya dalam kondisi harga downtrend, ya, harganya turun. Saya jarang ketemu orang yang kuat, ya, kuat sekali nahan saham, ya, yang kondisi harganya sedang naik tinggi atau floating profit. Ya. Ya, kebanyakan tuh saya jumpai adalah orang yang beli di harga 1.000, sekarang harga sahamnya cuma 250. Tapi mereka bilang invest. Ya mohon maaf, itu bukan, itu namanya nyangkut, ya. Tapi kalau begitu naik 5%, jual. Pelakuannya udah kayak short term trader, ya. Jadi kebanyakan seperti ini. Padahal kalau kita coba hitung, ya, modal 200 juta jadi 1,1 miliar lebih. Dalam periode 8 tahun setengah tadi, itu per tahunnya hanya butuh sekitar 22,9. Saya bulatin 23% growth per tahun. Nggak susah loh. Ya, nggak susah itu. Tidak sulit, ya. Sama sekali tidak sulit untuk growth equity 23% per tahun. Tahun ini saja itu sudah banyak yang profit 100%, 40%, padahal belum setahun nih untuk tahun 2016 ini saja, ya. Bukan cuan dari satu saham, bukan, tapi modalnya tumbuh seperti itu. 100% ada, yang 40%, 50% ada, ya. Tapi kenapa sih orang memilih jalur fundamental saja? Mereka tutup kuping dengan ya, Pak Hubertus Jasa Marga yang punya modal di 5.100, kondisinya sekarang yang nyangkut, Pak. Ya kan? Karena saya yakin dari awal Pak Hubertus niatnya itu adalah trading, bukan invest. Ya. Kalau invest itu nggak peduli harganya mau berapa. Ya. Nggak peduli harganya mau berapa karena fokus dia hanya ke dividen. Itu invest. Kenapa orang pilih jalur fundamental? Karena dianggap mudah. Sebenarnya enggak. Mudah itu kenapa? Oh, tinggal lihat net profit nggak, ada nggak, rugi apa enggak nih perusahaan, utang berapa gitu kan. Terus PBV-nya berapa? Simple as that. Oh, tidak seperti itu. Anda harus kuat, tutup kuping. Jangan, kalau Anda mau invest, Anda berani beli Astra 250 dengan posisi utang yang sangat menumpuk. Wah, itu Anda harus tutup kuping, Anda harus betul-betul yakin dengan manajemen. Ya, jadi fundamental analisa itu bukan hanya soal angka, tapi Anda harus bisa menilai SDM. Karena skill-skill manajemennya Anda harus tahu orang-orang yang berada di belakang layar, ya. Manajemennya siapa saja. Ya. Orang pilih fundamental karena tidak terlihat ribet. Kalau di technical analysis banyak yang harus dipahami, padahal enggak. Ya.
Terus orang fundamental itu melihat orang teknikal menghabiskan banyak waktu di depan chart. Padahal itu orang fundamental itu salah melihat orang yang ngakunya sebagai ahli teknikal. Jago teknikal tuh nggak harus banyak waktu habisin di depan chart. Ya. Saya aja sekarang tidak ada laptop di rumah. Ya. Di rumah saya tidak mau melihat saham. Kapan dong saya tarik-tarik garisnya? Garis apa yang ditarik? Support resist sudah pakai matanya udah kelihatan kok, kasat mata udah kelihatan kok. Ngapain harus ditarik-tarik? Baru dianalisa lagi. Sistemnya udah ada. Ya. Ya. Orang ingin mendapatkan Astra di harga 250 naik sampai 60.000, padahal tantangannya itu besar. Ya. Oh, saya ada yang bilang TA itu voodoo, Pak. Oh, terserah mau voodoo atau enggak. Ya. Yang jelas tujuannya membuat saya lebih banyak waktu bersantai, ya kan? Lebih banyak tidak mendengarkan berita, jantung saya tidak berdebar, tapi tujuannya sama tuh, profit. Ya. Fundamentalis dan technical analyst kan tujuannya sama, cari-cari profit juga kan ujung-ujungnya. Ya.